Di dalam koper merah ini terbungkus tubuh tidak bernyawa seorang wanita muda yang bernama Uswatun Hasanah. Siapa dalang dibalik pembunuh sadis ini dan kenapa korban dimutilasi dengan keji? Kita akan bahas di video kali ini. Kamis tanggal 23 Januari 2025, jam 9 pagi, warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita dalam sebuah koper berwarna merah yang dibuang di tempat pembuangan sampah. Koper ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Ali Usman. Saat itu, Ali yang lagi mau cuci tangan di sekitar lokasi, ia melihat sebuah bungkusan besar yang terlihat seperti paket ekspedisi berwarna hitam. Awalnya, ia berniat untuk mengambilnya, tapi ketika dibuka, ternyata bungkusan tersebut adalah sebuah koper merah yang di dalamnya terdapat bercak merah. Ali pun segera melaporkan penemuan koper itu ke Polsek Kendal. Sementara itu, warga pun mulai berdatangan karena penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Mendapatkan laporan itu, pihak Polsek Kendal segera meneruskan informasi ke Satreskrim Polres Ngawi untuk ditindaklanjuti. Tidak lama setelah itu, anggota Satreskrim pun tiba dan langsung mengamankan lokasi TKP. Ketika dibuka, mereka ini menemukan jasad seorang wanita tanpa kelapa dan tanpa kedua kaki. Jasad wanita yang diperkirakan berusia kurang lebih 30 tahun itu dengan tinggi 150 cm ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, terbungkus kain tebal dan posisinya tertekuk. Setelah memastikan bahwa yang ditemukan adalah jasad, petugas Satreskrim pun langsung melakukan olah TKP. Setelah itu, polisi pun membawa jasad dan koper berwarna merah itu ke RSUD Suroto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP seperti koper, spray, sampai sendal. Pencarian terhadap bagian tubuh lainnya pun dilakukan secara intensif oleh tim gabungan Polda Jawa Timur. Dan pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, kelapa korban ini ditemukan di Curug Bang, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sekitar jam 8 pagi. Potongan tubuh itu dibungkus dalam tas plastik kresek putih dan diletakkan di bawah jembatan kecil yang tidak jauh dari jalan provinsi. Setelah ditemukan, kelapa tersebut dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Trenggalek untuk proses autopsi. Sedangkan bagian kaki korban ditemukan di Jalan Ponorogo Magetan, tepatnya di Desa Sampang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Diketahui, identitas korban ini bernama Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah berusia 29 tahun, berasal dari Blitar, Jawa Timur. Diketahui, Uswatun ini sudah menikah sebanyak 3 kali dan 2 pernikahan pertama berujung cerai. Dari 3 kali menikah, dia memiliki 2 anak, usia 10 tahun dan 7 tahun. Dan kedua anaknya tinggal bersama ibu Uswatun Hasanah di Blitar. Setelah lama menjanda, akhirnya Uswatun ini menikah lagi dengan pria asal Tulungagung secara siri. Pernikahannya dengan pria Tulungagung ini belum lama. Awal pernikahan, Uswatun dan suami yang ketiga ini hidup rukun di Blitar. Tapi setahun terakhir, ayah dari Uswatun ini yang bernama Nurholim tidak pernah bertemu dengan suami Uswatun yang ketiga. Nurholim juga tidak pernah bertanya kepada Uswatun soal suaminya. Uswatun sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya. Ia mengira kalau suami Uswatun ini kerja di luar kota dan jarang pulang. Nurholim juga tidak tahu apakah Uswatun dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Menurut ayahnya, Uswatun ini merupakan anak sulung yang sangat perhatian dengan keluarga. Walaupun tidak tinggal serumah, Uswatun sering menjenguk Nurholim untuk memberikan uang buat makan. Hampir setiap minggu, Uswatun ini pulang ke Blitar untuk menjenguk anak-anaknya dan keluarganya. Bahkan, Uswatun ini berencana membangun rumah di dekat rumah neneknya di Desa Seloro, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Dan juga, Uswatun ini mampu membeli mobil Suzuki R3 untuk mondar-mandir dari Tulungagung ke Blitar. Terakhir kali, pihak keluarga berkomunikasi dengan Uswatun itu di tanggal 17 Januari 2025 dan mulai tidak bisa dihubungi di tanggal 20 Januari 2025. Dari sinilah, polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam dan memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari kapan, di mana, dan kemana saja Uswatun pada hari itu. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku mutilasi koper merah di Ngawi, Rohmat Tri Hartanto atau dipanggil dengan Antok, yang merupakan suami siri ketiga dari Uswatun. Ia berhasil ditangkap di tanggal 25 Januari 2025 di Madiun. Ketika ditangkap, terlihat wajah dari Antok ini datar, bahkan masih bisa senyum-senyum. Ketemuan di mana? Di terminal. Di terminal, terus kamu ajak ke Kediri. Kediri. Setelah itu masuk hotel. Mampir rumah makan dulu. Terus Terus masuk hotel.
Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, sebenarnya Antok ini bukan suami siri dari Uswatun. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjual dan pembeli mobil bodong atau tanpa surat. Dan ternyata Antok ini sudah punya istri dan anak. Tapi di KTP Antok berstatus pelajar. Selain itu, Antok ini merupakan ketua ranting perguruan silat di Tulungagung dan juga anggota aktif LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembunuhan ini berawal di tanggal 19 Januari 2025. Saat itu, Antok ini mengajak Uswatun untuk bertemu di hotel yang berada di kota Kediri. Kemudian mereka berdua pun check-in di hotel itu dengan nomor 301 di malam harinya. Awalnya mereka ini ngobrol seperti biasa, tapi ada saatnya obrolan itu menjadi memanas. Sampai terjadilah percekcokan di antara keduanya. Antok dengan sengaja mencekik leher Uswatun. Uswatun pun mencoba melawan, tapi ia terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai kamar. Akibat benturan itu, Uswatun tidak sadarkan diri dan hidungnya sempat mengeluarkan cairan merah. Sekitar jam 11 malam, Uswatun saat itu tidak juga sadar. Antok pun mulai panik karena Uswatun meninggal dunia. Antok saat itu merasa bingung dan berpikir bagaimana caranya membuang tubuh korban. Akhirnya ia pun menghubungi seorang temannya dan dia meminta temannya untuk menemaninya mengambil koper warna merah, tali pramuka, kantong kresek 10 buah di rumahnya yang berlokasi di Dusun Banaran, Gombang, Tulungagung. 20 Januari 2025, dalam perjalanan pulang ketika mengambil koper merah, Antok ini mampir ke salah satu minimarket untuk membeli pisau buah. Dan di tanggal 21 Januari 2025, Antok dan temannya pun sampai di hotel itu dan menurunkan barang bawaannya. Antok juga meminta temannya untuk dijemput lagi sekitar jam 5 subuh. Di tanggal yang sama, di dalam hotel itu, Antok ini mencoba memasukkan tubuh Uswatun ke dalam koper. Tapi tidak cukup. Akhirnya, Antok ini memisah-misahkan kelapa korban, mulai dari kelapa, betis kanan dan kiri, sampai paha sebelah kiri, menggunakan pisau buah yang dibelinya kemarin. Setelah memisahkan tubuh korban, Antok memasukkan bagian badannya ke dalam koper, sementara kelapa dan yang lainnya dimasukkan ke dalam plastik yang dibelinya. Sekitar jam 5 subuh, Antok ini bersama temannya menggunakan mobil korban, membawa koper dan kantong plastik yang berisi tubuh korban menuju ke rumah nenek Antok di Tulungagung. Di rumah itulah potongan tubuh korban ini sempat menginap karena Antok ini lagi menuju ke Sidoarjo untuk menjual mobil dari korban. Dan pada tanggal 21 Januari 2025, koper yang berisi tubuh korban itu dikasih lakban dan plastik bubble wrap. Jam setengah 7 malam, Antok pun memasukkan koper dan plastik berisi potongan tubuh korban ke dalam mobil yang disewanya. Jam 10 malam, Antok ini sampai ke lokasi pembuangan yang pertama, yaitu di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. Kemudian jam 11 malam, Antok ini menuju ke pembuangan kedua di daerah hutan Sampung Jalan Raya Parang, Hutan Negara Kecamatan Sampung, Ponorogo, untuk membuang bagian yang berisi kaki korban. Rencananya, pelaku ini juga membuang kelapa korban di Ponorogo, tapi terpental dan karena itulah dia mengurungkan niatnya. Di tanggal 22 Januari 2025, jam 7 malam, Antok ini membuang kresek berisikan kelapa korban di Jalan Raya Desa Gemal Harjo, Kecamatan Watu Limo, Trenggalek. Tujuan Antok membuang tubuh korban di 3 titik yang berbeda adalah untuk mengelabui polisi, tapi pelaku berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, sebilah pisau, 1 unit mobil Suzuki R3 warna putih milik korban, 1 unit Toyota Vios warna hitam hasil dari penjualan kendaraan milik korban yang dijual ke Antok, dan 1 unit kendaraan Avanza warna putih. Mobil inilah yang digunakan untuk membuang potongan-potongan tubuh tersebut. Motif pembunuhan ini diduga dilatar belakangi oleh sakit hati dan cemburu. Antok ini mengaku sakit hati karena korban ketahuan pernah membawa laki-laki ke dalam kos. Selain itu, alasan lain yang diungkapkan Antok, korban ini tidak terima kalau Antok ini sudah memiliki seorang anak perempuan. Antok ini tidak terima kalau anaknya selalu didoakan hal-hal yang buruk. Antok juga mengaku bahwa korban ini meminta dirinya untuk menghilangkan anak perempuannya. Dan atas perbuatannya, polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 35 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Antok, pelaku mutilasi, terancam hukuman mati atau seumur hidup. Ya, semoga sih hukuman mati ya. So, kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas ataupun informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.